Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Seperti janji saya nih teman-teman, kita masih mau bahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu belajar grafting untuk pemula bersama Purifan. Nah, di part kedua ini saya akan menampilkan, bukan saya sih sebenarnya, tapi Om Heru yang menampilkan bagaimana sih teknik grafting yang aman dan baik dan bisa lebih potensi berhasil untuk pemula. Gimana jadinya? Ya, kita pakai bahasa pendeknya adalah grafting untuk pemula. Yuk, kita ikutin dan kita lihat bagaimana sih sarannya Om Heru tentang grafting untuk pemula ini. Tunggu ya. Nah, Om, yang tadi saya omong tuh, yang mengasalah mau minta teman-teman ngajarin teman-teman tentang grafting buat pemula. Aduh, ngantuk nih. Ih, Kopi dulu. ini kira-kira bahannya apa aja yang diperlukan, Om? Ntar saya seruput ngopi dulu biar Oh. tenang. Biar nggak deg-degan ya, Om. Alhamdulillah ya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Ini nih kalau orang yang nggak tahu Om Heru biasa ngeliat orangnya perfeksionis dan kaku dan dingin banget, tapi sebenarnya orangnya banget baik banget, ramah lagi. Yuk kita mulai, kita lihat apa aja yang Ini diperlukan. udah kita cari di toko plastik. Namanya apa namanya ini? Wrapping, plastik wrapping. Wrapping itu makanan. Kalau nggak salah harganya antara 15.000 sampai dengan 20.000. Ini setahun nggak habis. Jadi saya punya para film tinggal ini. Ini belum kepake, belum sempet kepake. Ya kan? Nah, setelah itu kita potongin ukuran segini nih. Ya kan? Ukuran selotip ya. Tuh. Kemudian perlu disiapkan juga Lakban kertas. lakban kertas, gunting pruning ini, ya kan, Ya, gunting dahan. terus cutter, ya kan. Nah, oke. Di sini saya siapkan dua jenis rootstock atau cutting yang akan kita grafting, ya kan. Nah, bedanya Ini adalah ukuran minimal yang bisa kita grafting dan ini adalah ukuran maksimal. Ini menurut saya ya. Kalau terlalu besar juga kurang bagus, terlalu kecil juga kurang bagus. Tapi kalau saya secara pribadi saya suka yang seperti ini. Tapi kalau untuk pemula bagusnya yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini nutrisi yang apa? Yang masih ada di dalamnya itu cenderung lebih banyak daripada yang di sini gitu. Oke. kira-kira diameternya berapa itu, Om? Ya, spidol snowman lah kalau orang bilang. Yang ini spidol snowman, yang ini Nah, ini pensil. pensil. Nah, gitu. Nah, saya coba untuk yang seukuran pensil. Jangan lupa juga siapkan entres yang sehat. Entres yang sehat itu adalah entres yang baru dipotong. Bagi pemula saya sarankan, ini kan daunnya nih, jangan dipotong seluruhnya tapi sisakan kurang lebih seperti ini. Dan ini nggak perlu dipotong habis, ya kan. Tapi kalau kawan-kawan masih penasaran, banyak rekan teman-teman yang lain yang menyarankan ini dipotong habis, boleh coba saja terus nanti dibandingkan. Tapi kalau saya ditanya kenapa nggak dipotong, nah kalau ini saya potong di sini kemudian saya lilit dengan plastik wrapping, cenderung di sininya itu membusuk begitu, ya kan. Tapi kalau saya biarkan seperti ini nanti akan putus dengan sendirinya gitu. Jadi tanpa melukai bagian yang dekat dengan mata tunas ini. Itu sih saran saya. Oke ya. Oke, Om. RS ini sebaiknya kita sisakan kurang lebih 1 jempol. Nih kayak gini ya, 1 jempol nih. Nah, jangan begini ya, kalau begini nanti bagian dalam ini akan merusak batang ini. Jadi
sebaiknya kurang lebih seperti ini loh, ininya yang di atas ya, jangan di bawah. Nah saya ya kan, jadinya nggak rusak ini. Tapi kalau begini cenderung rusak ini ujungnya. Diulang Om. Posisinya sebentar. Yang mana yang di atas? Ini. Nah, ini sebenarnya di gunting dahan itu ada posisi yang tuh, kalau teman-teman lihat. Yang berujung bertemu dengan mata pisaunya itu yang di posisi di atas. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini kayaknya mantep banget ini RS-nya nih. Sebentar Om, nggak kelihatan. Oh, masih hijau ya teman-teman. Pastikan RS-nya teman-teman tuh masih hijau. Oke. Nah, kalau kita punya silet, kita pakai silet aja. Misalkan seperti ini. Seret. Nah, ya kan? Oke. Sebaiknya ini yang disisip terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini jangan langsung sini, tapi sini. Bentar. Nih, ini kan bagian tengahnya ini kan kelihatan nih. Putih. Ya, Putihnya. agak sinar sebelah sini. Enggak begitu Putihnya kelihatan. kan. Nah, sebaiknya itu pas tuh. pas di putihnya ini yang kita potong nih. Nah, ya kan? Nah, setelah ini kita potong, baru kita potong dari belakangnya. Nah, coba lihat tuh. Ya kan? Nah, kemudian ini kita kasih sisip juga. Udah, gini aja udah cukup. Ya kan? Nah, kemudian kita mau mensisip di bagian sini. Nah, perhatikan cara pegangnya ya, karena ini penting sekali. Ya kan? Agar kita selamat dari terkena pisau, bahaya terkena pisau. Nah, ini jari telunjuk ini penting sekali untuk mengontrol tingkat kekuatan kita. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kasih tanda seperti ini, baru kita ambil entresnya, terus kita ukur agar kita mendapatkan yang presisi nanti, ya kan? Nah, kalau sudah kita ukur seperti ini, oke, baru kita sisip kita ya lanjutkan. Kita potong lagi. Nih perhatikan nih. Jadi kulit kayu yang dipotong itu besarnya sesuai dengan ukuran dari si entresnya ya Om ya. Betul. Nah, oke. Kalau sudah, coba kita masukkan. Nah, kan presisi kan? Sejajar tuh, pas banget loh. Presisi kan? Begitu saudara-saudara, kawan-kawan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita, nah, perhatikan nih cara megangnya nih. Nih, cara megangnya nih, jangan sampai terbalik ya. Nah. Oke. Seret. Nah, baru deh bagian atasnya nih. Kalau bagian bawah sudah kenceng, bagian atasnya kita balut juga dengan plastik yang sama. Namun mata tunasnya tidak perlu kita balut. Oke. Nah, pelan-pelan. Oke. Nah, seret. Nih pelan-pelan ya. Nah, begini caranya ya. Nah, oke, kalau sudah kita tarik. Terus jangan lupa yang paling penting, inilah yang membuat harga anggur itu mahal. Harga bibit anggur mahal. Apa itu? Label. Nah, cara melabelnya seperti ini. Nah, terus kita
Nah, waduh, guntingnya di bawah. Oh, ini dia gunting. Terus kita gunting, seret, ya kan? Jangan lupa. Ini tadi namanya Heliodor. Nah, oke. Oke Om, mantap. Langsung kita tanam ya. Polybag mana polybag? Waduh, kawan saya ini gimana sih, datang-datang ngambilin polybag saya. Kayaknya saya tahu siapa itu yang datang ngambil polybag. Nih. Om, sebelum potong, ini media bikinan sendiri atau beli jadi Om? Saya sih karena produksi Massal. bibit, maka saya bikin sendiri. Tapi kalau kawan-kawan itu kerepotan bikin, yang harus fermentasi sampai 20 hari, sampai 1 bulan, repot kan? Beli aja media tanam aglonema. Begitu, udah itu cukup, udah beres, itu bisa dipakai. Siap Nggak Om. usah aneh-aneh, beli hari ini bisa dipakai hari ini. Tapi kalau misalkan mau dipakai buat nanam di pot, ya kan, nah tinggal ditambahin kohe kambing, tinggal ditambahin tanah lembang, media tanam aglonema tadi, udah beres. Nggak usah nunggu sampai 1 bulan, ya kan? Gitu. Terima kasih infonya Om. Ini jangan lupa nih diempok-empok kayak gini nih, biar padat, ya kan? Diempok-empok. Tingkat kepadatannya terukur, tapi kalau di set, nah ini nggak bagus. Nah kalau sudah, baru ini ditancap, ya kan? Terus diisi lagi bagian atasnya. Nah baru ini boleh dipadatkan seperti ini, boleh. Kalau bagian bawah tadi nggak perlu. Nah oke, kalau sudah, jangan lupa disemprot dengan air bersih. Nah udah segitu aja, jangan banyak-banyak ya sayang ya, nanti kamu ngompol. Nah ayo sekarang kita taruh di tempat. Nah kurang lebih di sini. Ini adalah tempat terbaik di sini. Kalau di sini sudah beres, kemudian dia sudah mulai tumbuh seperti ini, ya kan? Nah ini yang seperti ini nih sudah mulai harusnya kena sedikit sinar. Nanti pindah kemana? Nah biasanya saya taruh di pinggir yang seperti ini atau di sini. Nah sekitar sini nih, itu. Sekitar Kalau sini. sudah mulai daunnya sudah mulai bagus, baru ditaruh di sini. Nah ini contohnya nih, ya kan? Nah ini mungkin 2 hari lagi sudah harus pindah sini. Nih ya kan? Oh, Jadi sinarnya lebih kena banyak yang di sini. nih sudah siap kena sinar matahari. Jadi bertahap ya. Gitu. Bayangin gak tuh perlakuannya? Sampai detail dari mulai yang baru ditancap, kemudian yang mulai tumbuh dipindahkan agak ke depan, kemudian pindah lagi ke sini, daerah yang kena agak sinar matahari, dari situ pindah ke sana Yang kena sinar matahari. yang kena sinar full. matahari full. Tapi jangan terlalu full. Ini kan di sini masih terhalang sama bibitnya agak besar. Jadi dia masih cenderung sejuk. Tapi kalau misalkan langsung full, ya gosong. Gitu. Jelas ya perawatannya itu teman-teman ya. Soal graftingnya gimana? Udah jelas juga? Kalau misalnya belum jelas, bisa diulang-ulang teman-teman. Ya, satu lagi. Nah sekarang kita mau coba yang grafting agak besar, yang orang bilang itu sebesar spidol snowman. Nah, ini kalau yang tadi kecil tadi saya kasih 1 jempol. Nah, ini anggap saja karena besar dia saya kasih 2 jempol. Jempolnya tunggu sebentar. Yang diukur dari pucuk atau dari mana? Dari sini, dari mata tunas. Dari yang ada mata di tunas sini. terakhir ternyata teman-teman. Yang tadi juga tuh 1 jempol itu adalah dari mata tunas ya, bukan dari pucuk. Nah nih,
Ini Tapi dibikin dari kalau jempol. misalkan ini panjang, RS-nya panjang, tetap aja 1 jempol juga. Nah, ini kenapa saya kasih 2 jempol, karena RS-nya cenderung pendek. Hmm. Begitu. Nah, tuh masih seger kan? Masih segar. Terus posisi itu tunggu, posisi guntingnya. Seperti ini. Nah, nih posisi guntingnya ingat ya, teman-teman. Mata pisau di bawah, itunya di atas. Oke. Ya. Terus perhatikan ini ada nggak yang nggak rapi. Kalau kurang rapi ya dirapikan kayak gini. Inilah kenapa saya bilang Om Heru tuh orangnya perfeksionis tuh. Nggak rapi, maunya dirapiin dulu. Kalau kita kan pengen langsung babat. Terus kulit keringnya ini biarkan, jangan dikelentekin, karena ini juga berfungsi untuk menjaga kelembapan si batang itu sendiri, ya kan? Jadi biarkan saja. Nah, Siap Om. Oke, cara pegangnya ingat. Nah, seperti ini tadi ya. Terus apa tadi? Pas di Putih. putihnya ini. Nih. Nah tuh, kelihatan nggak? Ya, ini. Seret. Iya. Nah, terus baru dari belakang ini, jangan langsung dari sini, tapi dari sini kita buat dulu. Nah, setelah terlihat sempurna, baru kita sisip di sini. Seret. Udah sekali aja. Oh iya Ya kan. Oke. Baru ingat tangannya lagi, posisinya. seret, pegangnya begini. Pegang pisaunya begini. Ingat, jari telunjuk ini sebagai pengontrol. Iya kan? Karena tanpa jari, misalkan begini, ini berbahaya kena tangan. Tapi kalau ada jari telunjuk ini nempel di sini, ya kan? Nah, ini mengurangi tingkat bahaya pisau ini kena mengenai tangan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, dipegang di sini. Oke. Nah, lagi nih kita ukur lagi. Jangan males buat ngukur, nggak masalah ini mah. Nah. Nggak ada 1 menit juga. Itu. Nah, terus kita goyang-goyang dikit, seret. Nah, oke. Itu si oren yang oren itu jeruk. Itu juga. Tuh kan. Udah nempel ya ibaratnya ya. Tuh, presisi kan? Hmm. Nah, kalau sudah presisi baru kita ikat. Nih, ingat nih caranya nih, kayak gini nih, ingat. Ini begini, bukan begini ya. Kalau begini nih salah. Nih begini salah. Ya kan, tapi ini arahnya seperti ini. Nah, oke, kalau sudah diyakini cukup kuat, baru bagian ini. Oke, nah, mata tunasnya nggak perlu dibalut ya. Seret. Nah, ini saya biarkan ini, nanti dia potong putus sendiri di sini. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, seret. Nah, gunting deh. Kenapa saya suka seperti ini? Karena kalau misalkan langsung begini ya, itu suka lepas sendiri ininya, karena beberapa solasi ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Kalau yang kurang bagus dia cenderung 2 hari lepas sendiri solasinya, maka saya bikin seperti ini. Kalau seperti ini aman. Terus jangan lupa kasih nama. Nah, sekarang tanggal berapa Om? Tanggal berapa ini? 18 ya?
tanggal 20 ya? Tanggal 19. 19. Hmm. Maklum Om. Kasih tanggal 19. Kelamaan bertapa. 03. Nah, biar kita tahu tanggal berapa kita lakukan grafting. Dia makan Om? Empok-empok. Dipok-pok. Diperlakukan seperti anaknya sendiri, diempok-empok. Kira-kira berapa senti? Nah, 2 ruas jari telunjuk ya. 2 ruas jari telunjuk. Oke. Oke, kita pindahkan. Udah gitu aja. Arti teknik craftingnya udah selesai. Jadi kalau teman-teman masih ada yang masih bingung, bisa diulang-ulang teman-teman, karena saya rasa itu jelas banget videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga hubungi Puri Farm. Tuh di Google Map ada nomornya Puri Farm. Kopi dulu. Kopi itu enak. Oke teman-teman, habis ini kita lanjut ke teknik perawatan bibitannya. Sambil nunggu Om Heru menikmati kopinya dulu. Nanti kita lihat teknik perawatan dan penyiraman bibit-bibitnya. Oke teman-teman, tunggu ya. Nah, inilah yang dilakukan ketika melakukan perawatan tanamannya atau bibitnya nih teman-teman. Jadi nyemprotnya jangan, nah misalkan ini di keempat sisi nih, gitu. Bayangin ya, kalau punya 100 bibit terus nyiraminnya kayak gini. Ya, tapi aku suka. Memang beliau tuh mencintai tanamannya, bibit-bibitnya. Karena harus perfect. Bisa saja saya pakai gembor, tapi kan nggak terukur volume airnya. Oh, kenapa beliau tidak menggunakan gembor? Karena takutnya tidak terukur volume air yang masuk ke dalam bibitannya. Makanya bibitan di sini bagus-bagus ya teman-teman. Banyak banget orang dari jauh-jauh pun datang ke sini loh. Ya Om ya? Iya. Wih, itulah yang saya salut sama dia tuh. Entah calon-calon pembelinya ini tahu dari mana tahu tempat ini. Jadi mereka itu tanpa konfirmasi suka datang main jemput paksa saja gitu. Saya kayak saya dong Om. Saya sampai kewalahan. Gitu. Kalau bibitnya lagi kurang, saya nggak berani optimasi untuk jualan. Tapi kalau bibitnya lagi banyak, ya saya lakukan optimasi. Gitu. Jadi memang bener di sini tuh banyak banget orang datang yang nggak tahu siapa, tiba-tiba datang langsung Main pilih-pilih aja. pilih bibit, kadang-kadang bawa dus langsung beli. Soalnya di sini masuk di Maps juga sih ya. Iya. Apa namanya? Lebih enak sebutin sendiri. Puri Farm. Puri Farm. Oh. Di sini masuk di Maps, terus ada banyak postingan positif juga sih, ada ulasan positif di situ, makanya banyak juga orang nyari bibit tuh ke sini. Nih teman-teman bisa lihat nih, bibit-bibit yang dijual di sini adalah bibit yang udah aktif kayak gini ya. Bibit yang masih baru sprout itu nggak dijual, padahal kalau mau curang mah bibit yang baru sprout banyak nih. Nih yang seperti ini dia belum jual nih. Om Heru tidak menjual yang seperti ini dia. Bahkan yang seperti ini juga yang baru sprout nggak dijual karena ini belum meyakinkan dia untuk dilepas ke konsumennya.
Tuh, supaya kita bisa main gitu. nangkap Oke. Udah jelas ya teman-teman teknik grafting dan juga perawatan bibitannya dengan juga tadi cara naneminnya. Oleh karena itu, acara kita, video kita selesai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Om Heru, terima kasih banyak udah Sukses, diajarin. lancar dan sukses. Lancar dan sukses, itu kata-kata mau jarapnya dia. Siapapun tamunya pulang bawa kardus. Asik. Bibit siap dijemput paksa. Tuh, buat teman-teman yang pada pengen jadi bibit, silakan datang ke sini. Nggak tahu alamatnya, buka di Google Map, cari Puri Farm, pasti nyampe di sini. Betul Om Heru? Betul sekali. Oke, sampai jumpa di video lainnya teman-teman. Makasih banyak ya semuanya ya. Sampai jumpa Om Heru, terima kasih waktunya dan kesempatannya.